Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 77. Buat sementara mereka hanya memesan minuman. Tongki memesan gin yang tak ada dalam kulkas kecil di kamar dan si bungsu memesan teh panas. Hari sudah malam ketika mereka sampai di hotel itu. Karenanya tak seorang pun di antara keduanya yang berminat untuk meninggalkan hotel. Mereka memilih untuk tidur dan istirahat. Sehabis memesan minuman mereka memesan makan malam. Berupa ayam goreng dan nasi putih. Apakah Tuan ingin makan malam di kamar? Tanya gadis pengantar minuman. Ya, kami makan di kamar saja. Perlu ditemani. Cara orang-orang hotel ini menjajakan seks, menjejalkannya pada tamu, tanpa rasa malu dan tanpa pandang bulu, benar-benar mendatangkan risih, khususnya pada si bungsu. Tongki nampaknya mengerti jalan pikiran temannya itu. Begitulah keadaannya di sini, kawan. Mereka juga cari makan. Di sini persaingan luar biasa kerasnya. Jika mereka tidak menawarkan dengan gencar, maka ada harapan langganan membeli barang lain. Begitu hukum dagang, bukan? Si bungsu tidak mengomentari. Tidak lama pesanan makan malam itu diantarkan oleh dua orang gadis yang pakaiannya juga merangsang. Malam itu mereka tertidur karena letih yang amat sangat. Esoknya ketika bangun pagi, si bungsu melihat Tongki sudah lebih dulu bangun. Negro yang baik hati itu tengah latihan push up. Menelungkup di lantai dengan bertelekan telapak tangannya, kemudian mengangkat dan menurunkan badannya yang penuh otot si bungsu ke kamar mandi dan mengambil wudhu. Ketika berwudhu itulah entah mengapa tiba-tiba saja, sebuah perasaan tak sedap menyelinap di hatinya. Bayangan Tongki melintas amat cepat dalam pikirannya. Dia berhenti berwudu ketika baru sampai membasuh telinga. Cepat dia keluar kamar mandi dan melihat Tongki. Negro itu masih melakukan push up berkali-kali, dalam kamar itu tidak ada orang lain. Si bungsu menarik napas panjang, lega. Dia kembali ke kamar mandi dan melanjutkan berwudu. Kemudian sembahyang tak jauh dari Tongki yang merubah gerakan push up dengan gerakan lari-lari dalam posisi jongkok dalam kamar itu. Negro bekas pasukan Green Beret itu tetap menjaga tubuhnya dengan latihan ringan setiap hari. Biasanya si bungsu juga melakukan hal yang sama setelah sembahyang subuh. Namun kali ini setelah sembahyang sekitar jam 5:30 pagi waktu setempat itu, dia tidak melakukan olah ringan itu. Dia duduk di sisi pembaringan, menatap Tongki yang meloncat-loncat sambil jongkok di seputar kamar. "Hei, kau tidak sport kawan?" seru Tongki sambil masih loncat-loncat jongkok. "Saya kurang enak badan," katanya. Padahal yang tak enak adalah perasaannya, si bungsu kini tak ingin lagi terkecoh oleh perasaannya, dia sudah hafal dengan firasatnya. Firasatnya selalu tak berdusta. Entah mengapa, ternyata berada di kota Dallas ini, di kota belantara yang tak mengenal belas kasihan ini, firasatnya yang tajam, yang selama ini, macet kini berangsur bekerja lagi dengan sempurna. Barangkali itu disebabkan atas kesadarannya pada bahaya mengancam. Dia datang kemari mencari Michiko. Dan Michiko sampai ke kota ini bukan kemauannya. Dia dibawa oleh seorang bekas pilot Perang Dunia II. Sejak semula dia sudah punya firasat, akan ada darah yang tumpah atas kedatangannya ke kota ini. Dan kini perasaan tak sedapnya timbul tiba-tiba. Dia tahu, firasatnya memberikan isyarat bahwa sesuatu yang tak diingini akan terjadi. Sesuatu yang tak diingini itu barangkali akan menimpa Tongki. Dia tahu itu, sebab ketika berwudu itu tadi wajah Tongki melintas dalam ingatannya. Itu suatu isyarat pasti. Tapi bagaimana dia akan mengatakannya pada Tongki? Tongki menyelesaikan senam paginya. Kemudian memakai kimono yang terbuat dari bahan handuk. Kemudian minum kopi dan makan hamburger. Lalu membaca koran pagi yang diletakkan orang di depan pintu. Dimasukkan di bawah pintu lewat lubang antara daun pintu dengan lantai. "Hei, lihat, ada gambarku," seru Tongki begitu membuka koran lokal. Dia memperlihatkannya pada si bungsu. Koran itu terbitan Dallas, bernama Pionir. Dalam gambar kelihatan Tongki tengah duduk dengan kaki di meja. "Buset,
Foto ini diambil ketika kita berada di ruang tunggu lapangan terbang Meksiko kemarin. Sialan, kenapa ada wartawan di sana? Tongki menggerutu. Koran itu memberitakan tentang pembajakan pesawat Japan Airlines di Bandara Meksiko. Pembajakan itu digagalkan oleh seseorang dan pionir berhasil mendapatkan foto pahlawan penyelamat itu dengan membelinya dari New York Times. Tongki tertawa membaca bualan koran tersebut. Hari sudah pukul 9 ketika mereka menyusun rencana untuk mulai bergerak, mencari jejak Michiko. Di kota ini kita akan menghubungi seorang teman bernama Alex. Dia banyak tahu tentang kota ini. Dan telah mencium jejak Michiko, kata Tongki. Mereka lalu membuat rencana, pagi itu mereka akan menuju ke wilayah utara, ke Civilization City, ke wilayah perkantoran pemerintah. Di sana Alex bekerja. Mereka lalu turun menuju lobi. Dalam lift menuju ke bawah si bungsu akhirnya berkata, "Tongki, pagi ini perasaanku sangat tak sedap." Tongki tersenyum. "Lumrah, kawan. Engkau akan bertemu dengan kekasihmu, perasaan itu yang membuat kau gundah. Bukan, ada sesuatu yang akan terjadi. Barangkali atas diri kita berdua atau atas dirimu Tongki." Akhirnya si bungsu berterus terang. Tongki menepuk bahu si bungsu. "Terima kasih kawan, kita akan berhati-hati." Si bungsu lega, dia sudah memberi ingat. Mereka sampai di lobi. Bersamaan dengan mereka keluar lift, lift di sebelah kanan mereka juga berhenti dan dari dalamnya keluar 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Tongki menuju ke front office dan menyerahkan kunci, si bungsu tegak di sisinya. "Apakah kami bisa memakai taksi?" tanya Tongki kepada gadis di front office. "Tentu," dan gadis itu memberi isyarat kepada seorang gadis lainnya yang tegak dekat pintu masuk. Isyaratnya dengan membunyikan 2 jari dengan menyentikkannya, gadis itu mendekat. "Taksi," ujar resepsionis. "Mari, silahkan," sahut gadis petugas hotel itu. Kedua mereka mengikuti gadis yang pahanya tersimbah-simbah itu. Dekat pintu dia melambaikan tangannya ke deretan taksi di sayap kanan hotel. Dan sebuah taksi segera mendekat. Kaca taksi itu sesaat berkilat ketika memasuki teras hotel, berkilat oleh terpaan sinar matahari yang langsung menerkam mata mereka yang tegak menantinya. Si bungsu memejamkan mata, demikian Tongki dan gadis hotel itu. Dan taksi itu sampai di dekat mereka. Tapi taksi itu tidak berhenti, hanya melambatkan jalannya. Dan, das, U3 tembakan dengan pistol yang berperedam. Suara das hanya berupa suara yang agak lemah. Dan taksi itu tiba-tiba menekan gas kuat-kuat. Seperti melejit terbang ke jalan raya, meninggalkan suara ban berdenyit-denyit. Saat itu tubuh Tongki tersentak-sentak. Si bungsu terlompat memburu temannya itu, merangkul tubuhnya yang hampir terbanting ke lantai. Dan gadis petugas bertubuh montok dengan pakaian merangsang itu terpekik. Dan heboh pun terjadi. Darah membasahi dada dan kepala Tongki. 3 peluru bersarang di tempat yang fatal. Si bungsu seperti hilang semangatnya, Tongki terkulai. Menggelepar dan terdengar suaranya berbisik-bisik. "Firasatmu benar kawan. Maaf, saya." Dan sepi. Sepi yang benar-benar sunyi. Si bungsu tertegun di sana memeluk kepala dan tubuh kawannya itu. Orang berkerumun diam. Kemudian sebuah ambulans yang datang entah dari mana, sampai di depan hotel dengan suara meraung-raung. Orang bersibak, 4 petugas melompat turun. 2 orang membawa tandu dan 2 lagi memeriksa. Jantungnya masih berdenyut lemah. Salah seorang berteriak. Teriakan itu seperti mendatangkan harapan baru bagi si bungsu. Dia mengangkat tubuh kawannya itu ke tandu, kemudian ikut masuk ke bahagian belakang ambulans tersebut, menunggui tubuh Tongki. 2 petugas memasukkan selang karet ke mulut Tongki, kemudian menekan dada tentang jantung Tongki. Menekan pelan, menolong membuat nafas buatan. Tak ada hasil. Peluru tentang jantungnya ini harus dikeluarkan. "Kita operasi, siapkan darah tambahan," ujar dokter itu. Ambulan itu meraung terus dan berlari kencang menuju rumah sakit. Membelah kota-kota Dallas yang riuh rendah itu. Si bungsu teringat sesuatu. Dia harus bertindak, kerja dokter ini pasti lamban.
Apakah peluru yang dua itu di jantungnya? Tanyanya. Kita harap saja tidak, barangkali hanya melukai jantungnya sedikit, tapi kita tidak bisa menanti sampai rumah sakit. Dia kini sudah berada dalam keadaan mati suri. Sudah 4/5 mati. Tindakan darurat harus diambil. Kalau begitu biar saya mengeluarkan peluru itu, ujar si bungsu mendekat. Apakah Anda dokter? Iya. Apakah Anda punya sertifikat untuk Dallas? Si bungsu tidak peduli. Dia mendekati temannya yang terbaring itu. Dari balik lengannya dia ambil 2 buah samurai kecil. 2 dokter di ambulan itu termasuk 2 perawat wanita, ternganga. Si bungsu merobek baju di dada Tongki. Kemudian setelah sejenak memejamkan mata, mengingat pelajaran tentang menghentikan peredaran darah yang dulu dia pelajari di Jepang, dia pelajari dari Zatoichi, lalu dia menekan beberapa tempat peredaran darah di leher dan dada Tongki. Kemudian, samurai kecil yang luar biasa tajamnya itu bekerja. Sebentar saja dada Tongki terbelah tanpa setetes pun meneteskan darah. Dokter dan perawat ternganga. Si bungsu dengan hati-hati mencungkil 2 peluru yang bertahan di tulang dekat jantung Tongki. Rongga dada temannya itu penuh darah. Dia menyerahkan 2 peluru itu pada si dokter. Kini tugas Anda dokter, katanya. Dokter yang masih setengah ternganga itu mendekatkan kepalanya. Melongok ke rongga dada Tongki, kemudian menatap kedua peluru yang barusan diserahkan si bungsu. Dia mengambil sejenis kapas dan mulai mengeringkan darah di dada Tongki yang disebabkan luka tembakan itu. Kemudian menekan jantung Tongki perlahan. Menekan dengan ibu jarinya, hati-hati sekali. Salah-salah jantung yang lunak itu bisa jebol. Dan Tongki mulai bernapas. Air mata mengalir di mata si bungsu. Temannya itu hidup, jahit, dan luka dijahit oleh dokter yang seorang lagi. Ambulan itu sampai di rumah sakit dan mereka bergegas turun. Dan hampir berlarian, mereka menuju ruang operasi. Peluru di kepalanya harus dikeluarkan. Mudah-mudahan tidak mengenai otak, kata dokter pada si bungsu sambil berlarian kecil mengikuti berangkar yang didorong cepat itu. Di ruang operasi segalanya telah disiapkan. Dokter yang ahli yang lain sudah ada di sana, dan operasi siap dimulai. Namun alat perekam seperti televisi yang ada di sebelah kanan tiba-tiba hanya memperlihatkan garis lurus. Sebentar ini masih memperlihatkan naik turun seperti grafik. Kini, pompa jantungnya. Dokter segera menekan jantungnya, tak ada hasilnya. Buka jahitannya. Dokter yang satunya segera membuka jahitan di dada Tongki. Kemudian kembali menekan jantung dengan ibu jari. Sekali, 2 kali. Si bungsu menanti, berdoa dan menanti dan berdoa. Lama sekali. Dia sudah meninggal, entah dari mana suara itu datangnya. Barangkali diucapkan dokter yang sudah senior itu. Perlahan semua membuka kain menutup mulut dan hidung mereka. Semua kegiatan seperti terhenti, alat deteksi jantung hanya memperlihatkan garis lurus di layar, dan televisi itu dimatikan. Wajah Tongki kelihatan tenang. Jantungnya hanya sempat bekerja sesaat setelah peluru dikeluarkan si bungsu tadi. Peluru yang di kepalanya, yang menyebabkan kematiannya. Kata dokter itu lagi. Si bungsu melihat kepala Tongki. Bahagian samping keningnya kelihatan berdarah. Peluru menghunjam di sana. Dia termangu. Anda kerabatnya? Ada suara bertanya. Si bungsu mengangguk. Harap Anda tanda tangani sertifikat kematian ini. Si bungsu menandatanganinya. Dia tak tahu berapa waktu telah berlalu, seorang dokter wanita mendekatinya di ruang tunggu. Jika tak ada kaum kerabatnya di kota ini, kami akan memakamkannya di pemakaman umum. Biayanya akan ditanggung. Saya kerabatnya, dokter, putus si bungsu. Dokter itu menatapnya agak heran. Anda juga seorang negro? Ya, malah dari kelas yang paling bawah. Dokter itu kaget dan merasa bersalah atas pernyataannya tadi. Maaf, bukan maksud saya menghina negro. Saya hanya tak melihat Anda salah seorang dari mereka. Berapa saya harus bayar? Untuk sebuah kematian Anda tak usah bayar apa-apa. Negara menanggungnya.
Tapi jika Anda ingin kerabat Anda ini dimakamkan dengan upacara, Anda harus membayar $100. Kami akan menyiapkan peti mati yang baik, karangan bunga, pendeta untuk khutbah di pemakaman dan sekitar 20 orang pengantar dalam pakaian berkabung. Untuk itulah uang yang $100 itu. Si bungsu merogoh kantongnya, mengeluarkan uang yang diminta. Dia duduk bersandar dan terasa letih sekali. Tongki meninggal. Ditembak sehasta darinya. Mati dalam pelukannya. Ya Tuhan, mungkinkah? Si bungsu menunduk, letih dan terpukul sekali. Inilah wujud firasat tak sedap yang menyelinap tatkala dia berwudu subuh tadi. Firasatnya yang merupakan indera keenam itu memang memberikan isyarat yang kuat. Kenapa dia tidak bisa mencegahnya? Bukankah ketika berada dalam lift menuju lantai 1 dari kamar mereka tadi dia telah bicara soal firasatnya itu pada Tongki? Kenapa dia tak waspada? Tentang takdir, Buyung, di permukaan bumi ini, tak seorang pun kuasa mengungkitnya. Titik petik 2. Suara ayahnya yang telah almarhum seperti mengiang kembali. Si bungsu bersandar di kursi, di gang rumah sakit Dallas yang sangat besar itu. Puluhan orang lalu lalang di depannya. Perawat, dokter, pasien yang didorong di atas kursi roda maupun berangkar, pasien yang melangkah terlatih-tatih dengan tongkat kayu kruk di ketiaknya. Hampir semua berseragam putih. Namun orang yang lalu lalang itu, seperti tak hadir di depannya. Dia seperti tak ada di sana. Tubuhnya memang bersandar di salah satu di rumah sakit itu tapi pikirannya entah di mana. Baru 2 hari di kota rimba ini, sudah disambut dengan sangat tak ramah. Hari-hari pertamanya di kota ini adalah hari yang luar biasa kerasnya. Tuan, saya ingin minta sedikit keterangan. Lamunan si bungsu terputus. Sebenarnya orang yang menegurnya itu sudah dari tadi di sana, dan sudah 2 kali dia ngomong tapi tak terdengar oleh si bungsu. Dengan lesu dia menoleh dan melihat 2 orang polisi tegak di depannya. Oh, maaf, katanya sambil memperbaiki duduk. Polisi itu menarik nafas, memperlihatkan sebuah koran. Ini negro yang bersama Anda itu. Si bungsu tak menjawab pertanyaan itu, justru dia menatap polisi yang bertanya tersebut. Ada sesuatu yang ganjil dalam pertanyaan polisi itu yaitu saat dia menyebut kata negro, ada semacam nada ketidaksukaan dalam ucapannya. Semacam kebencian rasis. Tuan, saya bertanya, apakah negro yang mati tadi adalah yang ada dalam foto ini? Si bungsu tak menjawab, matanya masih menatap polisi itu. Si polisi yang pertanyaannya tak dijawab, menoleh kepada polisi yang satunya lagi. Barangkali dia pekak, atau tak mengerti bahasa Inggris, katanya. Yang satu lagi maju, dan tanpa ba atau bu dia segera menggeledah kantong. Si bungsu, nampaknya mencari sesuatu, si bungsu tidak sedikit pun memberikan reaksi. Polisi itu merenjeng tangan si bungsu hingga tertegak. Kemudian merogoh kantong celananya. Di kantong celana belakang, dia mendapatkan apa yang dia cari, paspor. Membalik-balikan halamannya, lalu menatap pada si bungsu, Indonesian. Desisnya. Si bungsu hanya diam. Polisi kembali memperlihatkan wajah Tongki yang terpampang di koran. Temanmu, tanyanya dalam bahasa Inggris yang kasar. Si bungsu mengangguk dan polisi itu menggerutu dan mengomel panjang pendek. Dan mencatat sesuatu dalam notesnya. Nah bung, kalau kau mengerti bahasa kami, dengarkanlah baik-baik. Begitu temanmu dikubur, maka sebaiknya segera kau tinggalkan kota ini. Kota ini dan kami semua tak suka pada bau orang-orang kulit berwarna seperti kalian. Sebaiknya Anda angkat kaki sebelum temanmu dikuburkan, yang mati tak perlu direnungi, dan polisi Dallas bertubuh besar itu masih mengomel panjang pendek sambil mencatat-catat dalam notesnya. Kemudian menyerahkan paspor si bungsu yang tadi dia ambil. Perlahan si bungsu duduk kembali ke kursinya. Kedua polisi itu pergi. Namun si bungsu segera melihat polisi itu justru menuju ruang mayat. Ke tempat di mana tadi jenazah Tongki didorong. Dia segera bangkit dan mengikuti kedua polisi itu. Di ujung sana, si polisi berbicara dengan seorang dokter wanita. Dokter itu membawa kedua polisi itu ke ruang mayat. Si bungsu mengikuti dari belakang. Begitu masuk ruangan itu,
udara terasa sangat dingin, dingin sekali. Ada beberapa ruangan lagi, mereka melewatinya, kemudian masuk ke pintu yang mirip pintu gudang yang dikunci dan tertutup rapat sekali. Begitu masuk si bungsu merasa bergidik, tertegak dan ternganga. Ruangan itu sebuah ruangan yang besar, ada 4 tidur yang bertingkat-tingkat yang bisa diturun naikkan dengan listrik. Dan di tiap tingkat itu terbaring mayat-mayat. Di bagian tengah ada gantungan yang mirip gantungan baju. Terbungkus dalam plastik, dan di dalamnya terdapat mayat, bukan baju. Ya, mayat-mayat yang digantung berderet puluhan jumlahnya. Utuh dalam keadaan telanjang dan kaku. Digantungkan dengan menjepit kepalanya dengan semacam jepitan besi. Di bagian kanan, kata dokter yang tadi mengantar kedua polisi itu. Suara dokter itu menyadarkan si bungsu, dia segera melangkah mengikuti ketiga orang itu. Di bagian yang lain, ruang yang dipenuhi peti-peti mati, udaranya tak sedingin ruangan yang tadi mereka lewati. Ruangan ini nampaknya bahagian ruang mayat yang akan dikebumikan. Mayat-mayat yang dibuatkan peti mati oleh sanak saudaranya. Sedangkan mayat-mayat sebelumnya adalah mayat-mayat tak dikenal, yang barangkali diperlukan untuk penelitian ilmiah. Jumlahnya yang mungkin lebih dari 100-an menunjukkan angka kematian yang tinggi di kota berpenduduk sekitar 7 juta jiwa itu. Tiap hari ada saja yang mati, baik oleh kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, perkelahian, sampai korban pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya. Mayat yang tak dikenal yang rusak, bahagian-bahagian penting tubuhnya yang penting. Seperti ginjal, jantung, hati atau mata diambil, sisanya dikuburkan. Sementara yang utuh yang tidak ada keluarga mengambil atau mayat-mayat yang tak dikenal sanak kerabatnya, disimpan seperti yang dilihat si bungsu tadi. Mana mayatnya? Polisi tadi bertanya. Seorang petugas yang tengah menyiapkan peti mati dengan alas kain satin yang indah berwarna merah jambu, menunjuk ke sebuah altar. Di sana mayat Tongki terlihat tergeletak, di meja-meja yang lain ada sekitar 8 atau 9 mayat yang masuk lebih belakangan dari mayat Tongki menunggu peti. Dalam ruangan itu ada 8 orang pekerja, mereka memasukkan mayat-mayat ke peti yang sudah tersedia. Mereka menyiapkan mayat dengan pakaian yang sudah dipesan sesuai permintaan keluarga. Ada yang memakai jas, dasi dan sepatu. Kedua polisi itu berjalan ke arah mayat Tongki, yang seorang mengambil fotonya, kemudian yang seorang lagi memeriksa kantong Tongki. Membalikan mayat itu dengan kasar, memeriksa kantong celananya, mengambil paspor dan mencatat nomornya, dan mengambil jam tangan dan dompet. Apakah jam tangan dan dompet itu Anda perlukan untuk bukti? Tiba-tiba ada suara. Mereka menoleh dan dengan heran menampak si Indonesian, tadi tegak tidak jauh dari mereka dan amat fasih berbahasa Inggris. Polisi itu tak mengacuhkan, memasukkan jam Rolex itu ke kantongnya berikut dompet berisi uang yang cukup banyak. Tuan, saya bertanya, apakah kedua benda itu Anda perlukan untuk bukti? Jahanam, menyingkir dari sini atau kuremukan mulutmu. Polisi bertubuh besar yang tadi menenteng tubuh si bungsu hingga tertegak di kursinya menyumpah. Namun si Indonesia itu ternyata tak menyingkir. Dia malah mendekat dengan pandangan mata yang menusuk dingin. Jika Tuan memerlukan benda-benda itu, Tuan harus membuat tanda terimanya. Jahanam, kami tak perlu membuat tanda terima apapun dengan hewan hitam seperti kalian. Sepi. Tiba-tiba, anak muda itu melangkah makin mendekat pada polisi itu. Berikan pada saya tanda terima atas kedua benda yang Anda kantongi itu, katanya perlahan. Abis sudah kesabaran polisi bertubuh besar itu. Dia mencekal leher-leher si bungsu. Kemudian tangan kirinya menempelang. Namun si Indonesian itu juga sudah habis sabarnya. Dia muak perlakuan polisi rasis itu. Begitu tangan polisi besar itu terayun, dia mengangkat lututnya, menghantam dengan keras selangkangan polisi itu. Mata polisi itu mendelik, mulutnya mengatup dengan kuat, tubuhnya menggigil. Dia tidak lagi mencengkram baju si bungsu, meski tangannya masih di sana, lebih tepatnya bergantung ke baju si Indonesian tersebut. Dia bergantung di sana agar tak terjatuh ke lantai,
hantaman lutut itu benar-benar menghancurkan benda di selangkangannya. Temannya yang satu lagi masih sibuk memotret-motret dengan kamera kunonya. Si bungsu merogoh kantong polisi itu, mengambil barang Tongki tadi dan memasukkannya ke kantong dia sendiri. Dan waktu itulah baru disadari polisi yang memotret itu kalau ada sesuatu yang tak beres dengan temannya yang dahinya berkerinyut itu. "Hei George, ada apa?" Polisi itu menggeleng, matanya berair, dia ingin meraih pistolnya. Namun setiap anggota tubuhnya digerakkan terasa ngilu, kawannya mendekat. Polisi yang dipanggil George itu mendesis. "Jahanam itu menghantam selangkangku." Polisi yang bertustel itu sadar apa yang terjadi. Tustel dia letakkan dan segera dia merenggut tangan si bungsu. Namun tangan yang bermaksud merenggut itu dicekal si bungsu. Dan, ketika renggutan itu membuat tubuh polisi itu doyong sedikit, kakinya dia sapukan dengan sebuah sapuan silat yang telak. Tak pelak polisi itu terjatuh dengan hidung menghantam ubin. Prak, beberapa detik dia tertelungkup. Ketika mencoba bangkit, kepalanya pusing 7 keliling, darah mengucur dengan deras dari hidungnya yang remuk. Si bungsu tegak dengan diam 2 depa dari mereka, menatap petugas itu dengan tenang. Kedua polisi itu bangkit. Para petugas yang menyiapkan mayat dan dokter yang ada di sana menyingkir ke tepi dengan wajah tegang. "Jahanam, kubunuh kau bersama dengan nekro busuk." Ucapan polisi itu terhenti oleh tendangan si bungsu yang tepat di dagunya. Polisi itu tercampak, menggelepar dan pingsan. Yang seorang lagi meraih pistol. Si bungsu menoleh kepada petugas rumah sakit itu, juga pada dokter cantik yang tegak melongo. "Anda menjadi saksi, mereka yang mulai menyerang saya," katanya dengan tenang. Dokter cantik itu menjerit melihat pistol di tangan polisi itu terarah pada si bungsu yang masih saja tak mengacuhkannya. Dan si bungsu, yang telah pulih kembali naluri rimbanya, mendengar dengan jelas pelatuk pistol yang ditarik. Dan hanya berbeda 2 detik dari letusan pistol itu, dia lebih duluan membalik dan mengayun tangan kanannya. 2 bilah samurai kecil lepas dari tangannya, menghantam leher dan dada polisi yang tengah menembak itu. Pistolnya meledak, pelurunya menghantam loteng, kemudian polisi itu rubuh. Si bungsu kembali menoleh pada para petugas Dallas Central Hospital itu, dan dengan tenang berkata, "Anda jadi saksi, saya hanya membela diri." Lalu dia memberi isyarat agar mengerjakan segera mayat Tongki. Dengan gugup petugas itu melaksanakan perintahnya. Saat itu terdengar ada yang berkata, "Anda mencari bencana, Tuan. Anda melawan polisi Dallas. Anda melawan kawah Gunung Merapi." Si bungsu menoleh pada yang bicara itu. Dan yang bicara itu adalah dokter wanita cantik yang tadi mengantar kedua polisi ke ruangan ini. "Anda membunuh mereka," kata dokter itu lagi. Si bungsu masih tak menjawab. Namun tak lama kemudian, salah seorang dari polisi itu, yaitu yang bertubuh besar, yang kena hantam hingga pingsan, mulai bergerak. Dia dan temannya itu takkan mati. Yang kena tikam pisau itu hanya pingsan untuk jangka waktu 2 atau 3 jam. "Dia akan segera sadar," ujar si bungsu pelan sambil mendekati polisi yang tak bergerak itu. Mencabut samurai kecil di leher dan di dada di polisi itu. Dia memang tak berniat membunuh polisi tersebut. Kalau mau, dengan mudah dia bisa melakukan. Dia hanya merasa muak atas perlakuan mereka. Yang merasa super menjadi orang putih. Yang amat menghina orang kulit berwarna. Kebenciannya pada orang kulit berwarna tergambar dalam ucapan dan perlakuannya ketika memeriksa mayat Tongki. Mereka tidak hanya memperlakukan mayat itu secara tak sopan, tetapi juga berniat merampok dompetnya yang berisi uang dan jam tangan Rolex-nya. Itulah yang membuat mual si bungsu, dan yang membuat amarahnya tak terkendalikan. Ketika polisi yang satu akhirnya sadar, dia mendapatkan dirinya telah terborgol bersama temannya yang masih pingsan dengan leher dan dada berdarah. Si polisi menyumpah-nyumpah mendapatkan dirinya dilumpuhkan begitu. "Jahanam, kau akan mendapat pembalasan." Sumpahnya pada si bungsu. Si bungsu tak mengacuhkan. Namun suasana segera berubah, tatkala tiba-tiba dari arah mereka masuk tadi terdengar derap sepatu. Seorang dokter lelaki kelihatan masuk,
dan di belakangnya ada dua orang polisi yang seragamnya persis seperti dua polisi yang dilumpuhkan si bungsu. Si bungsu tahu, dia harus melawan atau masuk bui. Daerah ini kelihatannya amat keras dan tak menyukai orang-orang kulit berwarna, terutama orang negro. Makanya dia bersandar ke dinding, menatap dengan diam pada polisi yang datang itu. Dia akan melihat situasi, kalau kedua polisi itu cukup sopan, dia akan melayaninya baik-baik. Tapi kalau mereka kasar seperti kedua polisi yang terdahulu itu, maka dia juga akan melayaninya menurut selera mereka. Ah, jauh-jauh datang dari Minangkabau, alangkah memalukannya kalau hanya takut melawan polisi yang zalim. Apalagi jumlahnya hanya 2 orang. Bukankah dulu ketika di Tokyo dia juga pernah menghadapi tentara Amerika? Tentara Amerika yang hendak memperkosa Michiko. 2 tentara yang sombong, dan keduanya dia sudahi nyawanya. Dia sudah datang di kota belantara ini. Dalam tiap belantara, berkeliaran makhluk-makhluk buas. Dia sudah diberi ingat ketika masih di Singapura akan hal itu oleh teman-temannya. Kedua polisi itu menatap si bungsu. Menatap pada 2 polisi yang tergeletak berlumur darah dan tangannya diborgol di lantai. Si bungsu menatap dengan diam. Polisi itu menatap mayat Tongki. Kemudian menatap si bungsu. Maaf, Tuan, kami dari kepolisian Dallas. Apakah Tuan yang meninggal tertembak ini teman Tuan? Si bungsu buat sesaat tak bisa menjawab oleh sikap yang sopan itu. Tak ada nada permusuhan. Tak ada nada kebencian terhadap kulit berwarna. Kedua polisi itu justru menyebut Tuan pada mayat Tongki. Ya, saya temannya, ujar si bungsu akhirnya. Namun dia masih tetap waspada. Kedua polisi itu mendekati temannya yang tergeletak. Si bungsu jadi kaget tatkala mendengar dialog polisi yang baru datang itu, "Jahanam. Kau merusak nama korps kami. Kini kau rasakan akibatnya. Kalian para bandit haus darah. Kalian akan dihukum tanpa proses verbal. Kawan-kawan kami akan membebaskan kami," ujar polisi yang tergeletak itu sambil nyengir. 2 orang polisi lainnya segera hadir dalam kamar mayat itu. Dan kedua polisi yang baru datang itu segera diperintahkan untuk menyeret 2 polisi yang dilumpuhkan si bungsu. Si bungsu tak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ada komplotan dalam tubuh kepolisian Dallas? Kedua polisi itu kembali melakukan hal yang tadi dilakukan oleh polisi terdahulu. Mencatat nama dan identitas Tongki dan si bungsu. "Maaf, kami datang terlambat ke hotel di mana kejadian ini berlangsung. Soalnya mereka telah merencanakan pembunuhan ini dengan baik." "Merencanakan?" kata si bungsu heran. "Ya, mereka. Anda tak tahu?" Si bungsu menggeleng. "Mereka dari kelompok gerombolan Ku Klux Klan, Anda tak tahu?" Si bungsu kembali menggeleng. "Anda tak tahu bahwa ini direncanakan atau Anda tak tahu apa-apa tentang Ku Klux Klan?" "Kedua-duanya. Saya tak tahu untuk apa organisasi itu merencanakan pembunuhan teman saya." Kedua polisi itu saling pandang. Kemudian menarik nafas panjang. "Kawanmu ini, Tuan, dibunuh oleh suatu kelompok orang-orang yang haus akan darah negro. Mereka adalah kelompok iblis yang sebenarnya. Negeri ini, dan hampir semua negeri di selatan ini, kini tengah dilanda oleh kerusuhan rasial yang paling buruk. Kau akan melihatnya nanti. Kawanmu ini mati karena koran ini," ujar polisi itu memperlihatkan sebuah koran. Koran itu sama dengan koran yang mereka baca tadi pagi di Hotel Pionir. Di halaman 1 ada foto Tongki. Sedang duduk di ruang tunggu lapangan di Mexico City. Kakinya ke atas meja, di depannya ada piring bekas goreng ayam. Tongki tersenyum. Foto itu jelas diambil fotografer kawakan dengan memakai telelens. Pionir menceritakan tentang betapa Tongki menyelamatkan pesawat itu. "Kenapa dengan koran itu?" tanya si bungsu tak mengerti. "Koran ini menjadikan kawanmu pahlawanan, Tuan, lantas. Cerita itulah yang menyebabkan kematiannya." "Saya tak mengerti, Tuan. Seperti yang saya katakan, kedua polisi tadi adalah polisi gadungan. Mereka merencanakan pembunuhan temanmu ini. Mula-mula mereka membaca koran pagi, bahwa ada seorang negro yang jadi pahlawan.
menyelamatkan puluhan penumpang. Pemerintah Amerika dan rakyatnya tentu saja bangga dan menganggap temanmu itu pahlawan. Hal itu menyakitkan hati anggota Ku Klux Klan, orang kulit putih yang anti-negro. Karenanya mereka lalu memutuskan untuk membunuh negro yang dianggap pahlawan ini. Mereka memiliki hampir semuanya, senjata, uang, dan koneksi. Mereka memiliki uniform polisi, tentara atau bahkan pakaian kerajaan. Hujan turun rintik-rintik tatkala seorang pendeta berjubah hitam membacakan doanya. Karangan bunga kelihatan menumpuk di pusara itu. Ada sekitar 20 orang lelaki perempuan yang hadir dalam upacara penguburan Tongki. Kesemuanya orang-orang yang dibayar. Inilah kehidupan di kota belantara. Untuk hadir di pemakaman, orang bisa diupah. Semuanya hadir dengan pakaian berkabung. Wajahnya sendu, kepala menunduk menatap bumi. Dan mereka tak beranjak, tidak pula berucap sepatah pun meski hujan turun gerimis. Setelah pendeta membaca doa, satu persatu mereka melangkah meninggalkan komplek pemakaman. Berlalu dengan langkah yang tak tergesa-gesa. Betapapun, si bungsu merasa agak terhibur atas pelaksanaan pemakaman temannya itu. Dia tinggal sendiri di pemakaman itu. Dengan mantel hujan tebal menutupi tubuhnya. Sebuah topi Stetson merek Morris di kepala. Dia mirip detektif yang tengah menatap pusara dengan 5 atau 6 karangan bunga yang dipesan atas uang yang dia serahkan pada dokter di rumah sakit tadi pagi. Senja pun turun ketika dia jongkok dekat pusara temannya itu. Dia ingin bicara, tapi tak ada suaranya yang keluar. Bersama mereka dari Singapura, kini ketika hari pertamanya di sini, kawannya ini pergi mendahuluinya. Kawannya itu datang kemari untuk menemaninya mencari Michiko. Dan ternyata dia mengorbankan nyawanya. Akan dia beritahukah Fabian dan kawan-kawan ex-pasukan baret hijau di Singapura? Belum ada simpulan yang dia ambil. Aku akan balaskan kematianmu, kawan. Aku bersumpah untuk membalaskan kematianmu. Akhirnya terdengar juga ucapan separuh berbisik dari mulut si bungsu. Tangannya memetik beberapa kuntum bunga plastik yang mirip benar bunga sungguhan yang dipakai sebagai karangan bunga di makam itu. Dia menyimpan kuntum bunga berwarna valet itu dalam kantong jas hujannya. Dan ketika dari kejauhan terdengar bunyi genta lonceng gereja, dia melangkah meninggalkan areal pusara tersebut. Senja pun turun memeluk pemakaman itu. Esoknya, dia duduk termenung sendirian di hotel. Memikirkan langkah yang akan dia ambil. Dia akan mencari Michiko, tapi terlebih dahulu dia akan mencari jejak pembunuh Tongki. Pembunuh sahabatnya itu harus dia temukan. Dia akan membuat perhitungan. Tapi keniana dia harus mencari mereka. Di negeri asing dan seluas ini. Apa yang dia ketahui tentang negeri ini? Ketika mula pertama dia datang di Jepang dahulu dia juga tak tahu apa-apa tentang negeri itu. Malah hanya bisa ngomong bahasa Jepang sepatah-sepatah, belajar dari Kenji selama pelayaran dari Singapura menuju Jepang. Kini dia fasih berbahasa Inggris. Dia dengan mudah berkomunikasi dengan setiap orang. Dia duduk termenung, dan tiba-tiba ada suara di iPhone. Tuan, jika Tuan melihat keluar dari jendela kamar Tuan, Tuan akan melihat demonstrasi kelompok Ku Klux Klan yang pagi kemarin membunuh teman Tuan. Si bungsu tersentak. Suara di iPhone itu pastilah suara petugas di resepsionis. Dia segera bangkit, menuju ke jendela, jauh di bawah sana, dalam terik matahari pukul 10, dia lihat orang-orang berpawai. Ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Dari tempatnya di tingkat 7 ini, kelompok di bawah sana tak begitu jelas. Orang-orang di atas punggung kuda itu, maupun yang berbaris, hampir semua memakai semacam topi yang bahagian atasnya runcing. Wajah mereka tertutup abis, hanya ada 2 lubang kecil tentang mata untuk sekedar tempat melihat. Sebahagian besar pula di antara orang-orang itu kelihatan memakai jubah putih. Banyak sekali spanduk yang mereka bawa. Merasa tak puas melihat dari jauh, dalam waktu singkat si bungsu sudah turun ke bawah. Para penghuni hotel yang lain nampaknya tak acuh. Mereka lebih suka berada di hotel saja ketimbang melihat demonstrasi itu. Si bungsu mendekat ke jalan raya.
melewati teras di mana pagi kemarin Tongki tertembak mati. Lalu berjalan sekitar 50 meter untuk mencapai jalan besar di mana para demonstran itu lewat. Ternyata semua mereka memakai jubah putih mirip jubah pendeta. Di dada sebelah kiri mereka ada gambar salib terbakar dan gambar bercak-bercak merah darah. Mereka umumnya membawa bedil, senapan mesin, pistol dan sejenisnya. Mereka membawa poster-poster yang mencaci maki pemerintah yang memberi hati terhadap kulit hitam. Mereka juga menulis dalam poster tentang niat mereka melenyapkan kulit hitam dari seluruh daratan Amerika. Beberapa kali demonstran ini menembakkan senapan mereka ke udara. Mereka berteriak-teriak. Si bungsu membayangkan bahwa salah seorang di antara wajah-wajah yang bersembunyi di balik topeng itu adalah wajah yang kemarin menembak mati Tongki di hotel ini. Dia tak mengerti kenapa demonstran begini dibiarkan pemerintah. Kenapa tak seorang pun kelihatan polisi atau tentara yang dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi yang jelas-jelas menginjak-injak deklarasi Amerika tentang penghapusan perbudakan yang dipelopori oleh Abraham Lincoln itu. Bukankah dahulu perang saudara yang dipicu oleh deklarasi penghapusan budak telah membelah Amerika bahagian utara yang anti perbudakan dengan wilayah di selatan yang ingin tetap mempertahankan perbudakan? Bukankah akhirnya selatan kalah dan menerima tanpa syarat penghapusan perbudakan? Kenapa kini di tahun 1963 ini, demonstrasi yang menghasut tumbuhnya kembali semangat perbudakan itu dibiarkan berbuat leluasa? Pertanyaan itu terjawab ketika suatu hari dia berada di sebuah perpustakaan kota. Pustaka itu terletak di sebuah gedung tua bertingkat 6. Pustakanya sendiri berada di lantai 5. Seorang tua terkantuk-kantuk karena sepinya pengunjung. Polisi bukannya takut menghadapi Ku Klux Klan itu, Tuan. Tapi mereka hanya menghindarkan bentrok berdarah. Kaum anti kulit hitam itu berdemonstrasi akibat disahkannya 3 undang-undang dalam setahun ini, yang memberi hak sama dan keleluasaan lebih luas bagi kulit hitam. Itu berarti kalahnya lobi mereka di Senat. Penjaga pustaka itu menjelaskan pertanyaan si bungsu sambil berjalan ke sebuah rak. Anda butuhkan segala sesuatu keterangan tentang organisasi iblis itu. Benar, Pak, tak banyak keterangan tentang mereka. Yang ada hanyalah kliping koran, majalah dan sedikit buku-buku. Organisasi itu sendiri berdiri pada tahun 1865. Nah, ini dia. Di rak yang sedikit ini adalah segala tulisan tentang Ku Klux Klan. Anda bisa membacanya. Saya akan meninggalkan Anda di sini. Kalau Anda akan meminjam buku, Anda bisa membawa sebanyak yang Anda suka dengan meninggalkan uang jaminan karena Anda bukan anggota. Kalau Anda ingin membaca di sini, Anda dapat membacanya sampai besok pagi. Terima kasih, Pak Tua. Saya akan membacanya di sini, barangkali hanya sedikit yang ingin saya baca. Orang tua itu meninggalkan si bungsu yang lalu meneliti buku-buku yang ada di rak yang tadi ditunjukkan lelaki tua itu. Semua kelihatan masih baru, hanya sedikit berdebu. Majalah, koran dan beberapa buku cetakan khusus yang tak begitu tebal. Dia memilih sebuah majalah, The New York Times. Dia mengetahui dari Kapten Fabian bahwa koran yang satu ini dapat dipercaya keterangannya. Penjelasan itu diberikan Fabian ketika mereka mendiskusikan berita-berita tentang Indonesia yang dimuat oleh koran-koran asing. Edisi itu memuat tulisan khusus tentang gerakan Ku Klux Klan. Ditulis oleh Wayne King. Koran yang bermarkas di San Francisco itu menulis, lahirnya Ku Klux Klan dimulai dari pertemanan veteran perang saudara. Mereka yang berenam berasal dari pasukan selatan yang dikalahkan pasukan utara dalam perang anti perbudakan di zaman Abraham Lincoln. Nampaknya mereka yang tampak lahirnya saja menerima kalah, namun dalam diri mereka masih berkobar semangat anti kulit hitam yang amat menyala-nyala. Pertemuan itu dilakukan di sebuah kantor pengacara Pulaski, Tennessee, sehari menjelang Natal tahun 1865. Mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi anti kulit hitam yang bernama Ku Klux Klan. Nama itu diilhami dari bahasa Yunani KUKLOS, yang artinya lebih kurang kelompok. Kuklos adalah untuk kata Ku Klux, masih agak kurang serasi kalau hanya terdiri dari 2 suku kata,
mereka mencari satu kata lagi yang akan ditambahkan. Rapat hari itu tidak berhasil memutuskannya. Barulah sebulan kemudian mereka mendapatkannya. Salah satu dari perwira yang berenam itu secara tidak sengaja meneliti asal-usul orang-orang yang mendirikan kelompok itu. Ternyata keenam mereka berasal dari Skotlandia, Eropa Barat. Maka dari negeri asal mereka itu diambil kata klan, yang artinya kurang lebih sama dari Ku Klux itu. Maka arti Ku Klux Klan itu adalah kelompok-kelompok, yang sebenarnya ditafsirkan sebagai kelompok semu atau kelompok bayangan. Mereka juga memberi nama gerakan mereka dengan kerajaan bayangan para ksatria Ku Klux Klan. Lambang yang mereka pakai untuk organisasi mereka adalah gambar salib yang dijilat api menyala dengan bercak-bercak merah berwarna darah. Mereka menetapkan hierarki kekuasaan dalam organisasi itu. Menyebut secara rahasia nama hari dan bulan. Pemimpin besar klan yang pertama adalah jenderal yang kalah perang, Nathan Bedford Forrest. Mereka mulai menghimpun senjata yang banyak disembunyikan waktu perang saudara berakhir. Namun saat itu senjata itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Lalu mereka menggalang dana secara terang-terangan berkampanye mencari anggota. Rasa permusuhan terhadap kaum kulit hitam saat awal kekalahan perang saudara itu masih sangat membara. Dan rasa pahit dikalahkan utara seperti luka yang masih menganga lebar. Maka tak heran, hanya dalam waktu 4 tahun saja, Ku Klux Klan telah menghimpun anggota tak kurang dari 4 juta orang. Dari anggota yang umumnya orang kaya dan tuan tanah di selatan, yang memang membutuhkan budak-budak negro untuk bekerja di perkebunan mereka, Ku Klux Klan mendapatkan dana yang tidak sedikit. Dari dana yang mereka peroleh itu, mereka belikan senjata modern dan mendirikan markas besar di hutan atau di pegunungan, bahkan membelikan pesawat terbang. Saat itu mesin rasialisme yang berbentuk iblis, benar-benar telah lahir di Amerika. Dan mesin iblis ini kelak akan terus hidup dan melindas Amerika dalam bentuk teror berdarah terhadap warga kulit hitam. Demikian ditulis oleh Wayne King dalam The New York Times. Si bungsu mendapat gambaran tentang organisasi yang disebutkan Wayne King sebagai mesin iblis itu. Mesin iblis. Orang-orang itu membunuh tanpa perasaan sama sekali. Mereka bergerak secara mekanis dan berdarah dingin. Besoknya dia datang lagi ke perpustakaan itu dan membaca buku lainnya yang memuat orang-orang dan pimpinan organisasi tersebut. Dalam sebuah buku yang berjudul Nigger, ditulis oleh A.B.R. Roosevelt, diungkapkan bahwa, sekitar tahun 1875 atau di bawah tahun itu, organisasi teror ini membubarkan diri. Namun tahun 1915 Ku Klux Klan muncul kembali. Kali ini muncul secara mencolok di Stone Mountain, Georgia. Waktu itu ada imigrasi besar-besaran penduduk Yahudi, Katolik dan sosialis dari Eropa Timur dan Eropa Selatan ke Amerika Serikat. Namun kemunculan awal tahun 1900-an itu tersendat-sendat karena depresi yang melanda Amerika. Tahun 1961, klan membuat Perserikatan Klan Amerika. Sebagai pimpinan tertinggi terpilih seorang buruh pabrik karet dengan wajah mirip burung elang bernama Robert M. Shelton. Begitu terpilih segera dia merekrut pasukan keamanan dan ribuan pengikut di Alabama. Dan awal 1961-an ini, kaum kulit putih merasa ditampar oleh kemenangan kulit hitam di lapangan hak-hak sipil yang disahkan Senat. Maka berbondong-bondonglah kaum rasialis kulit putih memasuki Ku Klux Klan, menjadi pengikut Shelton. Mereka, karena bencinya pada kaum kulit hitam, menyumbangkan pada Shelton mulai dari uang, senjata, mobil dan pesawat terbang. Dan pimpinan Ku Klux Klan ini tak membuang waktu. Dia memulai aksi terornya. Mula-mula di California, seorang pejuang hak-hak sipil orang negro diberondong peluru ketika berada di mobilnya. Lalu di Dallas 2 orang pejabat berkulit hitam ditebas batang lehernya. Bahkan di Birmingham, mereka membom gereja karena pendetanya mengutuk penindasan terhadap kaum kulit hitam. Dan sampai kini aksi organisasi masih berjalan terus. Melanda kota-kota besar Amerika terutama kota-kota bahagian selatan yang dulu memang dikenal mendukung perbudakan. Alat-alat negara bukannya tidak mau ikut campur,
mereka bahkan berkali-kali bentrok dengan kelompok itu. Bentrok dalam bentuk perang terbuka. Beberapa gembong Ku Klux Klan telah ditangkap dan dihukum penjara, namun beberapa dibebaskan karena dijamin. Si bungsu termenung di hotelnya. Dia kini tahu sudah tentang organisasi itu, dia tahu kenapa Tongki dibunuh. Dia tahu kenapa organisasi itu berdiri, dari mana sumber dananya, dan siapa pemimpin tertingginya. Namun hanya itu, penjelasan yang garis besar, tidak dijelaskan siapa-siapa tokohnya di Dallas ini. Dan tentu tidak ada alamat rumah atau kantor. Kini akan keniana dia, sendirian di kota asing yang tak beralamat ini. Mencari pembunuh Tongki di mana? Semua jejak lenyap tak berbekas. Tak ada petunjuk, tak ada yang dikenal. Tongki menyebut nama sebagai penunjuk di kota ke Dallas ini yang bernama Alex. Namun Alex di mana? Mungkin ada ribuan orang bernama Alex di kota ini. Di mana dia bekerja? Tongki menyebutkan dia bekerja di wilayah utara, di Civilization City. Di salah satu kantor pemerintahan, kantor yang mana? Dan lagi Alex tanpa nama keluarga di belakangnya, adalah sulit mencarinya. Alex apa? Alex Yer, Alex Sir, Alex Kincaid, Alex Ferguson. Tak pernah disebut Tongki, tak pernah. Tiba-tiba dia teringat pada polisi yang menyamar tersebut. Ya, polisi yang dia lumpuhkan itu sebenarnya adalah anggota Ku Klux Klan. Bukankah polisi gadungan itu ditahan oleh polisi asli yang datang kemudian di rumah sakit? Dia harus ke sana, ke kantor polisi untuk mencari jejak, walaupun sedikit. Anda tahu di mana kantor polisi Nona? Dia bertanya pada gadis di front office hotel. Tahu beberapa buah kantor polisi yang mana Tuan inginkan Tuan? Gadis berpakaian zaman Napoleon itu berkata. Si bungsu tertegun, ya kantor polisi yang mana? Kantor polisi di wilayah ini, akhirnya si bungsu menjawab. Kalau di wilayah ini berada di Jalan St. Petersburg, 3 blok dari sini sebelah kiri Anda, akan ketemu sebuah sinagoge. Di depannya ada sebuah jalan ke kanan, di ujung jalan itulah kantor polisi tersebut. Terima kasih Nona. Beberapa saat dia telah sampai di kantor polisi tersebut, nampaknya hanya seperti kantor polisi distrik atau polsek tidak begitu besar. Di depannya terparkir 4 buah mobil polisi berwarna putih, coklat, warna khusus polisi Dallas, dengan lampu merah panjang di atapnya. Kantor polisi itu sendiri terdiri dari 2 lantai. Tak ada yang mengacuhkannya ketika masuk. Banyak orang berlalu lalang di kantor tersebut. Di bahagian depan agak ke kiri duduk seorang perempuan yang lagi menangis di depan seorang polisi yang sedang sibuk menulis sesuatu di bukunya. Kemudian 2 orang pemuda berpakaian semrawut setengah berbaring di kursi panjang tak jauh dari perempuan tersebut. Mereka samai saja sambil mengunyah-ngunyah permen karet. Di meja lain terdengar 2 orang polisi berbantah tentang perempuan lacur yang barangkali mereka tangkap tadi malam. Dia menuju ke tempat seorang polisi yang duduk dekat meja. Polisi itu seperti mengisi teka-teki silang yang ada di majalah di depannya. Maaf, dapat Tuan membantu saya? Polisi itu, usahakan menjawab, menoleh pun tidak. Bersambung ke episode 78.